Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Saya ingin kita bersama-sama kita belajar. Saya berikan judul, hari ini saya beri judul sudut pandang atau cara pandang. Seseorang melihat segala sesuatu pasti punya cara pandang ya. Saya ambil kepean saya dulu. Oke. Mari kita membaca bersama-sama Roma pasal 12. Kita membuka ya bersama-sama Roma pasal 12. Saya pengen kita membaca terlebih dahulu apa yang difirmankan Tuhan, baru nanti kita bahas. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ayat kedua. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua ya. 1, saya mulai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua dengan keras. Baca bersama-sama ayat kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi di Roma pasal 12 dijelaskan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini masa tidak mudah, kita sudah 2 tahun. Dan ini juga tidak mudah karena kita memasuki gelombang yang ketiga. Banyak orang khawatir, banyak orang cemas, banyak orang susah. Tetapi Tuhan berkata, kamu jangan seperti orang dunia memandang kehidupan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata pembaharuan budi dalam bahasa aslinya dipakai kata neos. Neos itu artinya perubahan cara pandang atau perubahan paradigma. Cara kita memandang sesuatu. Nah, cara pandang kita itu menentukan apakah kita ini menang atau kita gagal. Cara pandang kita melihat sesuatu itu menentukan apakah kita menang atau kita kalah. Kita berhasil atau kita gagal. Mari katakan bersama saya, cara pandang saya, kurang keras, cara pandang saya menentukan keberhasilan dan kegagalan. Saya kasih contoh. Pabrik sepatu Nike, dia lagi mau memperbesar pasar ke Afrika. Lalu dia panggil saudara marketing manajernya untuk dikirim ke Afrika. Lalu dia berangkatlah manajer marketingnya ke Afrika. Dan ketika dia ditugasi untuk memperluas pemasaran sepatu Nike, maka ketika dia baru saja landing, dia lihat kota yang ada di Afrika, maka dia langsung melihat dengan khawatir, pesimis, dan dia bilang gini, wah bos gua nih bener-bener ngerjain nih, sebab saya disuruh ke tempat ini dan tidak ada satu orang pun yang memakai sepatu, semua nyeker. Bagaimana saya bisa jualan? Bos gua ini ngerjain. Dia tanpa berpikir, lalu dia berkata begini, sudah kalau gitu saya mau pulang. Langsung balik dan dia lapor bosnya, bos bener-bener deh lu ngerjain gua.
Apaan? Bagaimana gue bisa jual sepatu? Gak ada orang pun yang pakai sepatu. Sih? Lalu orang itu bosnya bilang, ya udah kalau kamu nggak bisa jualan, jangan marah-marah. Kamu masuk kandang sana. Langsung dikandangin lagi ke kantor tempat dia biasa jualan. Dipanggil manajer yang kedua. Manajer kedua ini datang dan dia bilang gini. Dia tanya, apa bos? Sekarang saya pengen memperluas sepatu Nike ini. Jaringannya bukan cuma hanya di Afrika dan Eropa. Saya pengen ke Nigeria juga atau di Afrika semua bisa pakai sepatu kita. Baik bos. Orang yang kedua dikirim melihat persoalan yang sama. And the same problem. Orang itu berkata begini. Begitu landing, dia lihat yang sama, tidak ada yang pakai sepatu. Kalau di GCC kan semua pakai sepatu ya Pak Albert ya. Sepatu semua ya. Pakai sepatu. Di sana tidak ada yang pakai sepatu. Begitu di landing gak ada sepatu, dia langsung berpikir gini. Wah, ini kesempatan emas ini. Yang lain belum masuk, gua akan jualan. Sih? Dia lihat persoalan yang sama, tapi cara pandang yang berbeda menghasilkan output yang berbeda. Yang satu berkata, wow ini kesempatan emas, berarti saya bisa jualan tanpa kompetitor. Dia segera pulang dan dia lapor sama bos. Bos, luar biasa bos, ini kesempatan emas. Saya bisa jualan banyak bos, gak ada kompetitor. Loh kok kamu bisa tahu gak ada kompetitor? Bos, bagaimana kompetitor? Gak ada satupun yang pakai sepatu. Jadi kita pertama bos untuk masuk ke Afrika. Kasih saya bos marketing fee. Untuk saya kasih gratis semua kepala-kepala suku yang ada di Afrika. Dia datang kepala sukunya. Dan kepala suku itu kemudian dia berkata, Pak, siang-siang kok nggak pergi? Kata dia kepada kepala sukunya. Gimana pergi nak? Lihat nih, panas. Nah, Pak, kalau nggak bisa pergi siang, gimana kalau saya kasih alas kaki Pak, gratis? Lalu kemudian dia kasih alas kakinya. Dicoba sepatu Nike, dia pokoknya alas kaki. Pada waktu saudara lihat dia punya alas kaki, siang-siang mulai jalan. Dan orang lain, anak suku-sukunya semua melihat kepala suku kita sekarang bisa berjalan. Dan waktu dia berjalan siang-siang, lalu sorenya semua anak buahnya datang dan bertanya gini, Pak, tadi siang saya lihat Bapak jalan. Oh iya, karena sudah dikasih alas kaki. Ini dia tahu alas kaki, nggak tahu sepatu, pokoknya dia ada alas kakinya. Lalu kemudian semua orang berkata, di mana saya bisa dapat alas kaki? Ditunjuklah kepada marketing manager yang pertama, yang kedua tadi. No, ambil sama dia, minta sama dia. Lalu kemudian marketing manajernya, iya minta gratis. Waktu pulang harus bayar. Waktu minta gratis, waktu pulang harus bayar. Lalu kemudian kontainer dikirimkanlah, kontainer 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer. Akhirnya sepatu Nike dikenal di Nigeria, dikenal di negara-negara di Afrika oleh karena satu orang yang punya cara pandang yang baik. Saya mau beritahu, masa ini juga masa sukar. Tetapi orang yang punya cara pandang seperti Tuhan memandang, saudara akan lihat mujizat, saudara akan lihat pertolongan Tuhan, saudara akan lihat perlindungannya yang nyata, yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, cara pandang seseorang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kekhawatiran Anda, ada orang yang khawatir karena sudut pandangnya yang salah memandang kehidupan ini. Saya ingin dengan cepat menceritakan kepada saudara apa saja sih Pak yang mempengaruhi cara berpikir atau yang mempengaruhi paradigma seseorang itu menilai kehidupan. Ya, apa saja yang mempengaruhi cara pandang seseorang, atau apa yang mempengaruhi paradigma seseorang melihat. Saya tahu hari-hari ini ya, banyak bisnismen yang mengeluh, ya, banyak keluarga yang menyatakan sulit. Tapi ada orang yang masa yang sama
masa yang sulit yang sama, tapi dia tetap berkata, ini kesempatan, gitu. Saudara, kalau di dalam bahasa Mandarin dan bahasa Jepang, itu kata krisis, dia tuh nggak ada kata krisis Indonesia ya. Tapi dia memakai kata weiji. Weiji itu, wei itu artinya dangerous, ji itu artinya opportunity. Setiap kali ada masa yang sukar, selalu ada kesempatan. Nah, sekarang yang pertama, apa saja yang mempengaruhi cara pandang seseorang? Yang pertama adalah sistem kepercayaan seseorang. Jadi atau belief system seseorang itu mempengaruhi apakah dia punya sudut pandang sama dengan Tuhan atau dia tidak punya sudut pandang atau sudut pandang dunia yang dia pakai. Itu sebabnya tadi ayat yang saya baca, yang kita baca bersama, kita mesti berubah. Katakan bersama saya, berubah. Kurang keras, berubah. Kalau saudara dan saya berubah, jangan pakai cara pandang dunia, tapi cara pandang Tuhan. Supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, yang pertama ya, sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan seseorang itu dipengaruhi bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dia punya experience jalan dengan Tuhan, maka dia punya keyakinan yang lebih tinggi daripada orang yang cuman mendengar firman Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau orang yang berjalan bersama Tuhan atau punya pengalaman, punya experience jalan dengan Tuhan, dia tuh punya keyakinan yang lebih tinggi daripada orang yang hanya mendengar. Makanya, saudara, saya selalu memberitahu kepada jemaat, kalau kamu pengen punya keyakinan yang tinggi, maka kamu harus melatih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun berjalan dengan Tuhan itu ngeri, sedap. Kadang ngeri, kadang sedap. Tapi sedapnya terakhir. Kalau ikut setan itu sedap, ngeri. Katakan bersama saya, ikut Tuhan itu, kurang keras, ikut Tuhan itu, ngeri, sedap. Akhirnya, sedap. Kalau ikut setan, akhirnya ngeri. Saudara pilih mana? Ikut Tuhan. Sekarang saya kasih contoh ya. Satu hari ada peperangan antara Filistin dan Israel. Lalu cara biasanya itu perang bersama-sama. Kali ini enggak, berubah. Kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal 3, berubah. Jadi kemudian dia berubah dengan memunculkan Goliat. Waktu Goliat muncul, kakaknya yang kolonel, ini kan dekat dengan ini ya, dekat dengan Kopassus. Kakak saya juga ada di Kopassus, ponakan-ponakan saya juga komandan Kopassus salah satu grup apa gitu ya. Mereka pada tinggalnya di sini. Kakaknya yang kolonel pun tidak berani menghadapi Goliat. Tentara-tentara Saul pun gak berani, termasuk Saul pun gak berani melawan Goliat. Tapi ada seorang yang masih muda namanya Daud. Dia ditanya sama Saul, kamu yakin bisa? Lalu dia bilang gini, bisa. Dengarkan perkataan dia. Yang dikatakan oleh dia bukan dia punya pengalaman melawan dalam peperangan, dia bukan punya pengalaman untuk berperang dengan orang seperti Goliat. Tapi yang dia katakan, aku punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Tuhan pernah menolong aku ketika aku merobek singa dan merobek beruang. Tuhan yang sama akan menolong aku untuk mengalahkan Goliat itu. Jadi persoalan bisa ganti-ganti. Hari dulu ada varian apa tuh yang pertama tuh ya? Covid. Enggak, sebelum Delta apa tuh? Beta. Kita enggak peduli jenisnya beta atau varian Delta atau varian sekarang.
Om siapa? Om Ikron, ya yang sekarang Om Ikron tuh. Sekarang Om Ikron juga datang. Gak peduli mau itu beruang, gak peduli itu singa, gak peduli itu Goliat. Buat Daud, selama ini saya punya pengalaman dengan Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, berarti aku bisa juga kalahkan persoalan yang Goliat yang tidak pernah aku menang sekalipun. Saudara juga sama. Daud berkata, Tuhan yang sama pernah mengalahkan aku dengan memenangkan aku waktu merobek mulut singa, merobek mulut beruang. Dia berpikir, Saul berkata, kok anggap Goliat sama kayak singa ya? Daud tidak pernah melihat, coba ya lihat. Dia punya cara pandang yang berbeda dari kakak-kakaknya. Karena dia punya cara pandang yang berbeda dari kakak-kakaknya, makanya dia selalu beroleh kemenangan di dalam segala situasi. Karena saudara tidak tahu persoalan setiap orang berbeda-beda. Tapi pengalaman dengan Tuhan menjadi penolong saudara dalam menghadapi segala situasi. Mari katakan bersama saya, perjalanan saya, kurang keras, perjalanan saya bersama Tuhan menentukan kemenangan dan kegagalan hidup saya. Jadi kalau saudara meyakini Tuhan, percaya dengan Tuhan, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa dikalahkan. Semua saudara dan saya bisa dikalahkan. Bisa memenangkan semua pertandingan. Saudara, waktu masuk di Indonesia itu kan tahun 2019 Desember masuk di Wuhan ya, ini pandemi ya. Lalu masuk di Indonesia itu gereja tutup itu sekitar bulan apa ya? Maret ya? Betul ya, Maret. 2020 Maret itu gereja tutup termasuk kita. Di GCC juga tutup. Bukannya buka terus. Oh buka tutup. Kayak warung gitu ya, buka tutup. Saya kenal Gembala Muni sejak dia masih bujangan ya. Jadi sebelum kenal Intan, jadi saya dekat sekali dengan Albert nih. Waktu dulu masih bujangan ya, masih muda. Kan sebelum menikah gitu ya. Nah waktu gereja tutup, saya mendengar suara Tuhan. Saya ngapain? Saya pergi ke kebun. Waktu di kebun itu saya ngantor di antara kolam-kolam percobaan yang kita nolongin orang-orang miskin. Namanya House of Bread itu. Lalu ketika saya duduk di situ, Tuhan bilang, sekarang kamu harus memberi makan bukan hanya jemaatmu yang berkekurangan, bukan hanya memberi makanan yang sehat kepada jemaat, tapi sekarang kamu pikirkan menolong orang yang ada di kota ini. Waktu saya mendengar kalimat itu, ketika saya membaca dalam Rut pasal yang pertama ayat 1-6, maka waktu itu Tuhan bicara kepada saya kata Bethlehem. Bethlehem itu, Bet itu rumah, Lehem itu roti. Nah waktu itu Tuhan bicara kepada saya, sekarang kamu pikirin bagaimana caranya supaya kamu bisa melipat gandakan dan memberi makan kepada orang yang susah di kota ini. Terus saya berpikir, karena kata memberi makan kota, yang di otak saya adalah gimana caranya supaya mumpung ini pandemi, kita bekerja melipat gandakannya. Saya panggillah 5 kontraktor saudara. Kontraktor bikin greenhouse, kontraktor bikin kolam ya. Kita bikin kolam yang tadinya kolam terpal, saya mulai bikin kolam yang batu beton gitu ya. Dari satu kolam kita buat sampai 222 kolam. Lalu kemudian selama 1,5 tahun ada yang bikin kandang domba, ada yang kandang sapi, ada yang bikin. Jadi 5 kontraktor itu bekerja bersama-sama. Lalu ketika pengerja melihat, ada pengerja datang kepada saya dan dia bilang gini, Pak,
ini Pak di musim pandemi semua orang itu bekerja dan semua orang gereja-gereja semua ikat pinggang Pak. Terus maksudmu kenapa? Terus dia bilang, Pak kalau ikat pinggang harus sekarang Bapak bukannya ikat pinggang. Malah Bapak panggil kontraktor-kontraktor itu datang. Pertanyaannya dari mana nanti Bapak bayar itu? Saya jawab pendeta itu jangan ditanya uang. Pendeta itu nggak ngerti uang. Dia cuma bisa taat kepada Tuhan. Waktu dia tanya dari mana uangnya, saya jawab uangnya dari Tuhan. Oh ya sudah Pak, kalau memang uangnya dari Tuhan. Ya sudah, karena nggak ada kebaktian, ya berarti Bapak harus berharap kepada Tuhan. Ya. Setelah 1,5 tahun, dia liatin setiap bulan, proyeknya tidak pernah berhenti. Dan sampai hari ini pun kontraktor masih bekerja sampai hari ini. Karena masih bekerja sampai hari ini. Dan sekarang tutup lagi, jadi saya ngantor lagi di sana. Dan dengarkan ini. Kalau kita memandang dengan cara pandang dunia, maka saudara dan saya akan khawatir, akan pesimis, akan takut, akan gentar. Tapi kalau saudara mengikuti cara pandang Tuhan, saudara akan seperti Daud yang impossible pun bisa menjadi mungkin. Yang tidak bisa pun akhirnya jadi bisa. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang memampukannya. Yang ngerti katakan. Sekarang yang kedua. Apa yang mempengaruhi paradigma seseorang? Yang mempengaruhi paradigma seseorang adalah nilai yang dihidupi atau values of life. Nilai-nilai yang dia hidupi. Dalam Yohanes pasal 4 nanti baca di rumah supaya cukup waktunya. Ayat 7 sampai ayat 9, satu hari Tuhan Yesus melewati Samaria dan Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan Samaria dan dia berkata begini, berikanlah aku minum. Perempuan Samaria berkata, kamu kan orang Yahudi, kenapa minta minum orang Samaria? Di dalam Alkitab dikasih kurung, itu tanda penjelasan. Karena orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Karena orang Yahudi merasa menjadi first class, orang yang lain menjadi second class. Dengarkan saya. Kalau seandainya Yesus ngikuti paradigma atau cara pandang orang Yahudi di kala itu, karena memang dia lahir sebagai orang Yahudi, maka orang Samaria tidak pernah tersentuh. Orang Samaria tidak pernah dimenangkan. Tapi karena Yesus punya nilai yang berbeda, bahwa nanti dia akan mati untuk semua orang, termasuk orang Samaria, maka dia mendekati orang Samaria dan berbicara kepada dia, dan pada akhirnya dia mengenalkan dirinya sebagai Mesias, dan kemudian dia percaya dan dia diselamatkan. Dan dari gara-gara satu orang itu yang kalau orang Yahudi memandang orang Samaria sebagai orang second class, maka orang Samaria sampai hari ini tidak akan pernah mengenal Yesus. Tetapi kita bersyukur Yesus punya nilai yang berbeda. Cara pandang berbeda karena dia punya nilai yang berbeda. Saudara memandang kehidupannya sama loh, sama. Apa yang dipercayai oleh manusia itu akan membentuk nilai yang berdampak pada cara pandang atau paradigma dia memandang kehidupan. Bayangkan ya, bayangkan. Kalau seandainya Yesus tidak punya nilai yang bagus, nilai yang benar terhadap jiwa-jiwa itu, dia pasti tidak akan pernah memenangkan Samaria. Dan dari satu perempuan Samaria itu dia pergi ke kota, kalau saudara membaca Yohanes pasal 4, maka seluruh Samaria dimenangkan Tuhan. Satu hari, tahun 2008, kira-kira ketika saya pindah di gedung yang baru, yang sekarang kita pakai kebaktian, Tuhan itu tanya sama saya, coba kamu tanya, berapa banyak orang yang asli Tangerang yang kamu gembalakan? Waktu saya tanya, berapa banyak yang asli? Cuman satu orang, saudara. Waduh, saya pulang gelisah. Lalu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kau tanya seperti itu? Lalu saya mulai gelisah hati saya. Tuhan tanya gini, kamu di Tangerang, kamu kerja di Tangerang, melayani di Tangerang, hidup di Tangerang, makan airnya orang Tangerang, gajian dari orang
tanah orang Tangerang, tapi kamu tidak memperhatikan orang Tangerang. Dek, gitu. Nah, saya ternyata tidak pernah memperhatikan orang asli Tangerang. Itu orang asli Tangerang namanya Cina Benteng. Coba saya tanya, siapa di sini yang asli Cijantung? Kecil Cijantung, besar Cijantung, gede Cijantung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, luar biasa loh, lumayan loh. Coba yang tidak asli Jantung tapi tinggal di Cijantung dan sekitarnya, angkat tangan. Nah, itu orang buangan itu. Ya, kata Yeremia 29 itu orang buangan ya. Kalau saudara nggak mau dibilang orang buangan, orang yang diutus ke Cijantung, ya boleh ya. Diutus, ya itu yang halus, tapi aslinya sebenarnya orang, ya itu orang buangan. Orang buangan aja disuruh memperhatikan kesejahteraan orang di sekitar tempat dia dibuang. Jadi Bapak yang dibuang di sekitar Cijantung harus memperhatikan kesejahteraan ya Pak ya. Apalagi yang Cijantung asli. Yang buangan aja harus memperhatikan, apalagi Cijantung asli. Jadi saudara mesti memperhatikan. Nah, pada waktu saya memperhatikan orang Tangerang, dari 1, namanya Cina Benteng, dari 1, 2, mereka rata-rata Buddhis, ada juga yang Muslim, ada juga yang Hindu, ada yang animisme. Dari 1 orang kita perhatikan, 2, 3, 4, 5, 10 orang, akhirnya mereka mengenal Tuhan Yesus, dan saya pisahkan membentuk kelompok sel. Lalu kelompok sel ini memenangkan lagi orang teman-temannya, tetangganya. Dan sekarang dia memenangkan, saudara tahu, dari 10.000 orang Cina Benteng yang kita layani, sekarang yang sudah pergi ke gereja ada 1.500 orang yang percaya dan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kenapa selama ini Cina Benteng gak ada yang mau merawat? Karena pemerintah saja udah bohwat menangani mereka. Mereka itu anaknya banyak tapi gak mau kerja. Gereja ketika masuk ke sana justru cara pandang kita berubah melihat. Dan sekarang kita bisa memenangkan mereka. Ada seorang hamba Tuhan namanya Roy Bennett. Dia berkata, your value create your internal compass that can navigate how you make decision in your life. Saudara, kalau kamu punya nilai, otomatis akan mengarahkan kamu dalam mengambil setiap keputusan. Dan keputusan itu tergantung dari nilai yang saudara punya. Kalau kita nggak punya nilai untuk mengasihi jiwa-jiwa, tidak mungkin Cina Benteng hari ini terselamatkan. Dan sekarang saudara ya, even wakil saya saja, Associate Senior Pastor, itu orang Cina Benteng asli. Dan sekarang saya bilang kamu rawat orang Cina Benteng ini ya. Karena kamu berasal dari Cina Benteng. Kita bangun gereja satu lagi di Tang City. Dan Cina Benteng banyak sekali dimenangkan. Dan ternyata saudara, kehadiran gereja harus punya impact bagi orang yang ada di sekitarnya. Sande Adelajani, teman saya dari Ukraine, dia berkata begini, the more you add value to yourself, the more you discover that you could be greater than you are. Semakin banyak engkau menambahkan nilai dalam hidup saudara, maka semakin banyak, semakin hebat kamu bisa mencapai bahkan lebih daripada apa yang kamu pernah bisa pikirkan tentang dirimu. Jadi kalau begitu nilai itu menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi dalam hidup kita. Jadi nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Kalau saudara punya nilai tertentu, maka akan banyak orang, kayak Yesus tadi punya nilai, orang Samaria bisa datang. Tapi kalau nilai yang dimiliki oleh orang Yahudi, orang Samaria sampai kapanpun tidak diselamatkan. Saya kasih ilustrasi yang mudah atau analogi yang mudah. Kalau saudara punya nilai sesuatu, saudara itu akan menentukan siapa yang datang dan siapa yang pergi. Kalau saudara pergi ke toko sepatu, ada 2 toko sepatu di mall itu, 1 Bata, 1 Beli, sama-sama B ya. Begitu saudara masuk di toko Beli, kemudian saudara lihat,
Yang pertama kali kalau saudara Anda masuk mall, kemudian yang saudara angkat, saudara yang lihat pertamanya apa saudara? Yang saudara lihat apanya? Yang kenceng. Semua sama ya ternyata ya. Bukan warna, bukan apa, bukan. Tapi yang dilihat dulu apanya? Harga. Begitu lihat beli 7 juta, 10 juta. Maka orang yang tidak punya ekspektasi mesti mau bayar sepatu harga 10 juta. Dia akan ditaruh dan dia akan berkata, balik kanan, gerak. Langsung seperti itu. Betul enggak? Langsung. Jadi nilai itu menentukan siapa yang stay di situ dan siapa yang akan meninggalkan. Yang dia mau bayar harganya dia akan stay lebih lama. Kalau yang meninggalkan dia pasti akan cari B yang kedua, yaitu bata. Begitu lihat bata, diangkat. Apa yang dilihat? Harganya 300.000. Cocok enggak? Cocok. Cocok, langsung stay di situ. Dan kemudian lama sekali bisa setengah jam. Apalagi ibu-ibu bisa 2 jam di situ. Betul ada yang bilang gitu. Nilai kita dalam gereja kita, dalam hidup kita, menentukan siapa yang akan datang di gereja ini dan siapa yang akan meninggalkan. Kalau gereja, kalau hidup saudara punya nilai yang benar, yang bagus, saudara akan melihat banyak sekali keselamatan yang akan datang dalam hidup kita. Sama saudara, Tuhan Yesus juga melakukan yang sama. Kalau saudara punya nilai yang sama dengan nilainya Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan menyelorong banyak orang. Hari ini ada masa yang sukar, ada masa sulit. Tetapi bagaimana cara pandang saudara menentukan apakah khawatir atau tenang, kalah atau menang. Yang terakhir, yang ketiga. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang, saya skip yang lain ya. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat ke-15. Cara pandang seseorang dipengaruhi oleh pikiran, dalam Andri media. Di pikiran yang terbuka atau pikiran yang tertutup. Apakah saudara memiliki pikiran yang terbuka atau pikiran yang tertutup? Orang yang memiliki pikiran yang terbuka, dia akan mudah menerima masukan. Dia akan mudah. Kalau orang mudah menerima masukan, maka dia punya cara pandang yang baru atau cara melihat dengan cara yang baru. Bernard Shaw dia berkata begini, those who cannot change your mind cannot change everything. Orang yang tidak bisa menerima pendapat orang lain, masukan, cara berpikir dia. Kalau dia nggak bisa berubah, saudara tidak akan pernah bisa merubah masa depan. Parrot dia berkata begini, if you don't go through life with the open mind, you will a lot of closed door. You will find a lot of closed door. Kamu akan menemukan banyak pintu tertutup kalau pikiran kamu tertutup juga. Saya pengen menjelaskan ini 1 menit saja. Petrus pada waktu itu dia punya cara pandangnya gini, cara pandangnya lihat. Yang hanya dia melayani orang Yahudi saja. Dia tidak mau melihat orang Yahudi yang di luar Yahudi, tidak mau dia layani. Cara pandang ini Tuhan lalu ubah. Dengan cara di Kisah Rasul pasal 10 tadi, dengan penglihatan yang Tuhan berikan, makanan yang haram. Petrus bilang, oh ini haram Tuhan. Yesus sampai 3 kali berkata, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, jangan kamu haramkan. Artinya apa? Artinya Tuhan pengen supaya saudara dan saya itu bisa mudah punya pikiran terbuka. Kalau Tuhan kasih paradigma baru, Tuhan kasih cara pandang baru, Tuhan kasih insight yang baru, saudara itu mudah menerimanya. Nah, Petrus salah satu contoh orang yang memiliki pikiran yang terbuka. Dia menerima arahan Tuhan dan tidak mempertahankan pendapatnya sendiri. Apa yang terjadi? Makanya Cornelius orang Italia itu bisa diselamatkan. Saudara dan saya bisa melihat akan nih
saudara bisa menjadi kuat dan perkasa dari cara pandang yang saudara miliki. Apakah saudara punya pikiran yang tertutup? Ini tak kasih gambar yang terakhir. Orang yang pikirannya tertutup itu kayak gini, saudara. Kasih masukan orang lain nggak mau. Kasih pendapat orang lain yang bagus nggak mau. Akhirnya dia di dalam seperti dunia yang terkungkung dan dia banyak sekali pertanyaan hidupnya. Saya mau beritahu, saya berdoa supaya jemaat GCC adalah jemaat yang punya growth mindset. Growth mindset adalah orang yang kayak gini, dunianya terbuka. Kalau menerima masukan, dia anggap sebagai sesuatu insight yang masuk. Dan orang ini, pikiran yang terbuka ini, dunianya makin luas. Sehingga possibility kemungkinan jadi luas. Dan akhirnya dia tidak banyak pertanyaan, karena semua dia mengalami breakthrough dalam kehidupan. Saya berdoa, itulah jemaat GCC. Jemaat yang pikirannya selalu terbuka. Setiap kali firman datang, dia mau diubahkan. Dan masa depannya makin hari makin dahsyat dan makin luar biasa. Karena pengenalan akan Tuhan yang mengubah paradigma kita. Ayo pemain musik boleh kembali ke tempat. Saya pengen kita mengakhiri karena waktu saya sudah habis. Dalam Amsal pasal yang pertama, pemain musiknya di mana? Amsal pasal pertama ayat 24 dikatakan begini. Karena kamu menolak aku ketika aku memanggil, karena kamu tidak menghiraukan aku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, katanya, dan tidak menerima teguranku, maka aku akan mentertawakan celakamu. Saya berdoa supaya ketika Tuhan memberikan nasihat, kita bisa terbuka. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Oh bawa hidupku. Mari biar izinkan Tuhan perbaharui cara pandang kita. Anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku, yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang di altarnya. Biarkan musik nyanyikan lagu ini dengan pelan. Semua kita dalam sikap berdoa. Sebelum saya serahkan mic ini, berapa banyak hari ini saudara berkata, Tuhan, aku khawatir, aku cemas sebelum aku mendengarkan firman-Nya. Tapi hari ini aku mau belajar memiliki pikiran yang terbuka. Aku mau punya nilai yang benar, Tuhan. Aku mau pengen punya pengalaman bergaul dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Kalau itu saudara dan saudara berkata, Tuhan aku mau dibaharui.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa supaya Tuhan berkenan menolong hidupmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hatimu, memberikan pikiranmu, sehingga mereka punya pikiran yang terbuka, yang mudah bisa mengerti. Dan Tuhan sendiri, Tuhan, yang mengerti apa yang menjadi kesulitan umatmu. Dan Kau sendiri, Tuhan, yang akan membuka pintu dan jalan keluar. Berikan experience mereka, pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang membuat mereka bisa menang dalam setiap pergumulan. Situasi apapun yang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di masa-masa sukar sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan menolong mereka satu persatu, Tuhan. Dan ini deklarasi kami, sujud di altarnya, ya, ku terima. Biar anugerah-Mu turun atas gereja ini. Biarkan Tuhan anugerah demi anugerah turun atas gereja ini. Oh, kami percaya gereja ini akan dipakai punya impact yang kuat untuk wilayahnya. Oh, baharui kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi di mujizat terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi, terobosan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan terimalah berkat-Nya. Angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati pelayananmu, diberkati keluargamu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Kamsia, kesempatannya untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati.